Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimun nana sihr. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melindungi kita untuk tetap istiqomah menjalankan segala perintah dan istiqomah untuk terus menjaga diri, menjauhi berbagai macam larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah salah satu ayat yakni 102. Allah berfirman bahwasannya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, di mana mereka orang-orang yang mengikuti, yang dimana mereka matatlu syayatin, membaca, mengikuti arahan-arahan sihir di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Di ayat ini mengisahkan diantaranya adalah zaman dahulu kala orang-orang Yahudi, yakni sebelum datangnya Nasrani, sebelum datangnya Islam, mereka banyak yang mempelajari kitab-kitab sihir yang mereka menganggap bahwa kitab-kitab sihir ini ada di zaman Nabi Sulaiman yang Nabi Sulaiman mengajarkan dan mengamalkannya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekaligus membantah fitnah-fitnah keji tersebut, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah mengamalkan sihir-sihir yang dituduhkan oleh mereka. Tentu di zaman dahulu kala, yakni kaum Yahudi, itu mereka memiliki kitab-kitab yang di dalamnya terdapat banyak mantra-mantra yang diindukkan, yang dikumpulkan menjadi beberapa kitab-kitab sihir. Tentu tidak terlepas kitab sihir ini adalah ujian bagi mereka, terkhusus bagi orang yang mengaku mencerahkan diri kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, bahwasannya setan selamanya akan terus menyesatkan. Di sini Yahudi mempelajari kitab sihir, pun demikian mereka mempelajari dan meyakini akan adanya dua tokoh sihir yang mereka yakini kekuatannya luar biasa, yakni Harut wa Marut, di mana dua makhluk ini adalah dua makhluk yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang salah satu tugas diantaranya adalah bisa memisahkan antara keluarga seorang istri dari suaminya, ataupun sebaliknya suaminya dari istrinya. Dan tentu sampai hari ini, sampai akhir zaman, salah satu fungsi utama, salah satu ujian terberat dalam rumah tangga adalah bagaimana kesuksesan setan laknatullah alaih, yang mereka berhasil memisahkan antara dua orang yang sah dalam pernikahan sehingga bercerai berpisah. Dan itulah salah satu bukti mereka menjadi makhluk yang dicintai dan diberikan mahkota oleh iblis laknatullah alaih. Bagi kita seorang muslim, tentu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sihir-sihir tidak ada yang bisa memadaratkan kita kecuali melalui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, sihir-sihir itu tidaklah akan memberikan manfaat baik di dunia apalagi di akhirat. Dan sudah pasti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah banyak mengajarkan kepada kita untuk terus berhati-hati berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari godaan para penyihir, dari godaan para penghasut yang mereka selalu mengamalkan kitab-kitab setan, kitab-kitab sihir yang memang terwariskan dari zaman dahulu kala. Tentu sebagai seorang muslim kita tidak menafikan bahwasannya dukun-dukun itu ada, penyihir-penyihir itu ada, makhluk-makhluk yang bersekutu kepada Allah melalui berbagai macam dimensi kegaibannya itu ada, bahkan banyak. Namun bagi kita sebagai seorang muslim perlu menyikapinya dengan bijak. Dan tentu selain menyikapinya dengan bijak, kita dituntut untuk terus berusaha menggali keilmuan demi keilmuan tentang dunia kegaiban melalui berbagai macam literatur, tafsir-tafsir Al-Qur'anul Karim, dan juga hadis Nabi kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjaga iman kita, meningkatkan keilmuan kita,
dan terpenting adalah bagaimana kita terus bisa mengamalkan, memanifestasikan terkait berbagai macam teori-teori ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Semoga di antara kita Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kebijaksanaan untuk terus saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebenaran tauhid dan juga mengingatkan dalam kesabaran, yakni saling bahu membahu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita makhluk yang dicintai dan diridhoinya sehingga kita kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab insyaallah. Wallahu a'lam.